أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله وصحبه هم أهل الصدق والوفاء. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana Allah katakan di dalam firman-Nya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhingga, hari-hari yang terhitung. Maka tidak heran kalau kita mengatakan perasaan baru saja kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, dan kini Ramadan itu akan berakhir dan meninggalkan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan kutipan seorang imam tabi'in, Imam Hasan al-Basri. Beliau pernah berkata, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha wa inna min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya balasan bagi orang yang berbuat baik adalah dia mampu melakukan kebaikan setelahnya. Dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa adalah dia dibiarkan untuk berbuat dosa setelahnya. Dan kemudian Imam Hasan al-Basri menambahkan, فَإِذَا قَبَلَ اللَّهُ الْعَبْدَ وَفَّقَهُ اللَّهُ فِي الطَّاعَةِ. Jikalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, maka dia akan memberikan kemudahannya untuk dia terus melakukan ketaatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita mau tahu amalan-amalan kita di selama bulan suci Ramadan ini diterima atau tidak, jangan melihat dari apa yang sudah kita amalkan, tapi lihatlah esok ketika Ramadan ini telah pergi. Apakah ada asar, ada bekas untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita sudah lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita tercomeback. Tahukah Anda siapa yang terkena comeback itu? Kalau di dalam pertandingan sepak bola, orang yang terkena comeback itu orang yang sudah unggul besar di babak pertama, namun di babak kedua hasil akhir malah dibalikan keadaan oleh lawan. Dan untuk orang-orang yang kaum muslimin wal muslimat yang melaksanakan ibadah Ramadan ini, yang tercomeback adalah mereka yang merasa unggul. Mereka yang merasa unggul dengan ibadah-ibadahnya di bulan suci Ramadan. Mereka mampu berpuasa selama bulan suci Ramadan. Mereka mampu bertilawah, menghatamkan sekali bahkan berkali-kali di bulan suci Ramadan. Mereka mampu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bahkan sholat subuh dan sholat isya mampu mereka datangi di bulan suci Ramadan. Mereka mampu melakukan ini dan itu di bulan suci Ramadan, namun sayang seribu sayang, ketika keluar dari bulan suci Ramadan, jangankan untuk bertahajud, sholat subuhnya saja di rumah. Kemudian, jangankan untuk menghatamkan sebulan, satu halaman saja sehari tidak mampu karena kesibukan. Dan lebih parah dari itu ya kaum muslimin wal muslimat, yang mana seseorang ketika sebelum bulan suci Ramadan rajin berbuat dosa dan
Ketika memasuki bulan Ramadan, dia minta ampun, bersih dari dosa, Allah ampuni. Namun ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosa itu kembali lagi dia lakukan secara terus-menerus. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang tercomeback. Tercomeback dari apa? Tercomeback dari hawa nafsunya. Tercomeback dari apa? Tercomeback dari syaitan. Laknatullahi alaihi. Yang mana dia mampu mengalahkannya di bulan suci Ramadan saja. Tetapi ketika keluar dari bulan Ramadan, hawa nafsunya membalasnya. Hawa setan-setan kembali dan juga dia mampu mengalahkan dirinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari perkataan Imam Hasan Al-Basri tadi, maka kalau mau kita melihat amalan-amalan kita diterima, maka besok bulan Syawal jangan kendorkan tilawah kita, jangan kendorkan sholat jamaah kita, jangan kendorkan amalan-amalan nawafil kita. Terus lakukan. Jangan jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan musiman untuk beribadah. Tapi bulan Ramadan pada hakikatnya adalah madrasah buat kita. Tempat mendidik kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang semakin bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar apa? Agar kamu bertakwa. Inilah hakikat hikmah dari bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan kali ini tidak mampu merubah kita menjadi orang yang lebih baik, maka apakah kita masih mau menunggu kematianlah yang menjadi penasehat kita untuk merubah kita menjadi lebih baik? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama mengatakan laisal idu man labisal jadid wa innamal idu man ta'atuhu yazid. Bukan Eid itu memakai hari raya, memakai pakaian baru di hari raya. Tetapi hari Eid, hari raya itu adalah yang mana ketaatannya bertambah. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata. Wa man kana ya'budu Allah azza wa jalla fa inna Allah hayyun la yamutu abada. Dan barang siapa yang beribadah karena Ramadan saja, Ramadan sudah pergi. Dan barang siapa yang beribadah karena Allah semata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup kekal selamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.